Baik, sanak BTP kembali lagi dalam New Hot Issue. Kita ada di segmen terakhir dengan tentunya dengan narasumber yang masih dengan narasumber Pak Muhammad Jarnawi selaku Kadis Kominfo Kabupaten Kaur, kemudian ada Pak Ahmad Kusi, tokoh masyarakat Kaur, dan juga AKP Sugiarto selaku Kasat Intel Polres Kaur. Dan sanak BTP mungkin apa yang kita sampaikan sejak awal tadi sudah cukup jelas bahwa sejauh mana perkembangan dari peristiwa ini, pengusutan pihak kepolisian, kemudian bagaimana kondisi terakhir dari Wakil Bupati yang memang mengalami peristiwa yang mungkin tidak kita inginkan pada malam pergantian tahun. Nah ini saya mungkin ke Kak Jarnawi yang ada di sambungan Zoom. Halo? Ya halo. Ya, bagaimana upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan penanganan terhadap Pak Wakil Bupati yang merupakan korban dalam peristiwa ini? Baik, berdasarkan kita memang berkoordinasi, jadi Pak Bupati menyampaikan kepada Direktur Rumah Sakit kita, kemudian di Dinas Kesehatan juga, beliau menyampaikan bahwa kita memang melakukan pelayanan secara maksimal untuk kesehatan dan pemulihan Pak Wakil Bupati, Pak Dian Nurin. Kemarin Pak Bupati membesuk dan kami juga ikut membesuk Pak Wakil Bupati, dan apa yang disampaikan oleh Kang Ahmad Kusi tadi memang benar adanya, memang sudah bisa diajak ketawa seperti biasa Pak Wakil Bupati. Dan untuk kelanjutannya sudah berkomunikasi juga bagaimana kita tidak menyangka juga bahwa secepat itu pemulihan yang dilakukan pihak rumah sakit, dan apa yang dilakukan sudah secara maksimal untuk kita melakukan pemulihan terhadap Pak Wakil Bupati. Dan apa yang saya katakan Kang Ahmad Kusi tadi, kita menginginkan ada tidak lanjut, artinya kalau hari ini ada cedera yang dilakukan, kita menginginkan pemerintah daerah kita menginginkan bahwa apa yang terjadi pada Wakil Bupati kita ada kesembuhan yang betul-betul, kalau sempurna mungkin jauh dari kesempurnaan, tapi setidaknya mendekati bagaimana kalau dari yang terluka itu bisa disembuhkan dengan baik. Makanya ada rencana akan ada tindak lanjut, yaitu operasi yang akan dilakukan ke Jakarta untuk penyembuhan dan pemulihan yang betul-betul itu semua nanti pemerintah daerah yang akan mendampingi dan akan melakukan maksimal buat Wakil Bupati kita. Ya, baik. Ini mungkin terakhir ini Pak Jarnawi, bagaimana peristiwa ini menjadi pelajaran betul bagi pemerintah daerah, khususnya penyelenggara kegiatan, bahwa sekecil apapun peluang terjadinya peristiwa itu harus benar-benar diantisipasi, bukan seperti itu? Ya, jadi ketika terjadi kejadian kan sudah saya sampaikan di awal tadi, Pak Bupati selalu mengingatkan kita setiap bulan evaluasi apa yang kita lakukan, kinerja yang kita lakukan. Dan kita sudah berpengalaman bagaimana melakukan kegiatan yang sebesar apapun, itu tetap bersinergi dan berkolaborasi yang dilakukan. Kalau misalnya kegiatan MPK itu kita bersinergi semua lapisan, baik itu semua kegiatan yang dilakukan itu harus berkoordinasi. Dan sebab itu, jangan anggap ini hal yang kecil tapi dianggap remeh dalam pelaksanaan. Ya. Dan itu menjadi pelajaran yang sangat besar buat kita, bukan hanya buat kita pemerintah daerah, mungkin buat pelajaran buat kita semua, bahwa hari ini kegiatan yang saya lakukan, dan dalam kegiatan yang kita lakukan harus dibuat rigid dan detail. Dan penanggung jawabnya itu siapa, kemudian pekerjaannya seperti apa, jadi penanggung jawabnya, kemudian pada saat pelaksanaan seperti apa, dan ini harus kita detailkan. Dan sebab itu Pak Bupati memesankan bahwa hari ini apapun kegiatan berkoordinasi, misalkan kalau kegiatan itu berhubungan dengan pihak kepolisian, minta pendapat dengan pihak kepolisian bagaimana dengan keadaan izin seperti ini, bagaimana pelaksanaannya menggunakan hal-hal yang di luar kita inginkan. Oleh sebab itu, betul-betul Pak Bupati menginginkan ini evaluasi yang paling mendalam dilakukan oleh Pak Bupati, kecuali evaluasi dan kinerja kita dalam pemerintahan, tapi kinerja dalam hal kegiatan, sehingga hal ini tidak terulang lagi dan menjadi pelajaran buat kita semua untuk tidak terulang lagi. Dan beliau juga menyampaikan pada saat kita rapat evaluasi di awal tahun bahwa hal semacam ini jangan terulang, dan dibuatlah kegiatan-kegiatan yang betul-betul itu detail dan bermanfaat dan betul-betul menjadi evaluasi kita dalam hal berkinerja. Ya, itu yang terpenting Pak Bupati menyampaikan. Dan beliau juga tadi sudah ketemu, artinya mudah-mudahan Pak Wakil Bupati beraktivitas kembali dan bisa mensupport kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
Sehingga di 2023 ini Pak Bupati juga menyampaikan kita itu tidak bergerak secara siput, tapi bergeraklah secara berlari dan melompat dalam hal untuk bekerja. Itu pesan Pak Bupati. Terima kasih. Baik, baik. Ini saya mungkin ke Pak Kasat lagi. Ini jika ke depan memang dari hasil pengusutan naik kemudian ke penyidikan, ini pasal apa yang bisa dikenakan? Saya belum bisa merinci, Ya. belum bisa memberikan gambaran apa karena ini terkait dengan proses. Jadi kalau proses nanti yang betul-betul nanti bisa menyimpulkan dengan apa pasal apa yang dikenakan terus apa ini adalah hasil gelar dilakukan oleh rekan-rekan penyidik. Artinya jika memang peristiwa serupa mungkin yang terjadi sebelum-sebelumnya ada unsur kelalaian, seperti apakah pasal itu bisa dikenakan? Ya kalau penyidik memandang bahwa itu memang harus dikenakan, ya kenapa tidak? Kembali lagi ke hasil penyidik. Ya. Ya, baik, baik. Ini ada target khusus untuk penuntasan pengusutan dari peristiwa ini. Kemarin kita dikumpulkan oleh Pak Kapolres supaya konsen di dalam mengungkap ini. Artinya mungkin beliau pengennya juga sesegera mungkin, Ya. Sehingga apa yang memang hasil penyidikan ini bisa diketahui oleh masyarakat seperti itu. Betul. Baik, baik. Ini Pak Ahmad Kutsi. Ini sungguh pelajaran berharga yang harus dibayar mahal seperti oleh seorang wakil bupati hingga ya bisa dikatakan beliau harus menjadi korban dan harus mengalami tanda kutip cacat fisik seperti itu. Bagaimana mungkin ke depan kegiatan-kegiatan Pemda mungkin harapan Anda seperti apa? Kalau menurut saya, terutama kepada pemerintah daerah ya, karena pemerintah daerah adalah rakyat semua yang merasa memiliki. Andaikan pimpinannya cacat fisik atau korban seperti ini, yang menangisnya kan rakyat. Iya. Maka semua stakeholder yang melakukan kegiatan apapun sebenarnya berkaitan dengan kerja pemerintah daerah, ya perlu kehati-hatian dan ketepatan. Iya. Tepat dalam arti waktu, tepat dalam antisipasi, dan tepat dari perencanaan yang menjauhi daripada kecerobohan-kecerobohan yang mengakibatkan fatal seperti ini. Iya. Kemudian selaku masyarakat ya seperti berulang kali Pak Kasat, saya harus sampaikan bahwa masyarakat itu akan bukan menuntun ya, menonton apa yang dilakukan oleh pihak penegak hukum. Kalau diidentifikasinya masuk kemana seperti tadi Anda sampaikan tadi, Pak ini kategori kelalaian atau ya termasuk mulai dari mendatangkannya, ya tentunya dan memberikan, lalu SK kepanitiaan, ya tentu kan ya jelas mereka sangat paham. Artinya ini menjadi sorotan publik seperti pengusutan. Sorotan publik. Bukan hanya kejadian wabuknya patah lalu anak bininya, anak istrinya menangis, tetapi ini menjadi sorotan juga. Tindak lanjut berikutnya bagaimana pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan sebagai pelayan masyarakat akan seperti apa? Artinya semuanya. Masyarakat itu kan menilai dan mengukur ya. Lalu hasil nilainya kadang-kadang ya disampaikan. Ya, oleh masyarakat. Itu saja dulu. Baik, mungkin harapan singkat Bang ke depan seperti apa? Harapan kita mari kita bersama-sama mendoakan agar Wakil Bupati Herlian Fikri bisa sembuh, benar-benar sembuh, agar dia bisa melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Wakil Bupati. Dan kita semua, dan kami juga berharap kepada semua masyarakat, terutama kaum, kita jadikan pelajaran untuk tidak terjadi kasus yang seperti ini. Kalau saya mengatakan kasus ya barangkali kejadian jadi kasus, ya perlu penyelesaian dan perlu langkah-langkah untuk ke depan lebih baik lagi. Baik. Baik, ini Pak Kasat mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan ke masyarakat sehingga peristiwa serupa tidak terulang kembali. Baik, yang pertama
Mari kita doakan Pak Wakil Bupati, masyarakat Kabupaten Kaur, supaya Pak Wakil Bupati cepat sembuh, bisa pulih, bisa beraktivitas seperti biasa. Dan saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kaur, yang akan atau yang ingin menyelenggarakan ataupun membuat sebuah kegiatan harus betul-betul memahami SOP, kemudian dampak-dampak yang akan terjadi sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Baik. Baik, ini Bang Jarnawi, halo, masih tersambung ya? Halo, Ya, mungkin masih. harapan ke depan seperti apa mungkin atau ada himbauan yang ingin disampaikan ke masyarakat? Ya, yang jelasnya harapan yang pertama, saya juga penyambung lidah dari pemerintah daerah, dan jelasnya kita berharap Pak Wakil Bupati, Pak Ibrahim bisa seperti sedia kala yang seperti biasa kita bertemu ketika beliau sedang memimpin rapat, kemudian memberikan ide segala macam, kita menginginkan hal itu bisa kembali lagi seperti semula. Yeah. Jadi tidak dalam ketika musibah yang terjadi, Yeah. tapi beliau terus kembali ke pemerintah daerah untuk melanjutkan pembangunan yang ada di Kaur. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah daerah juga menyampaikan mohon doanya kepada masyarakat untuk kesembuhan Pak Wakil Bupati, sehingga beliau yang sering berusukan Ya. ke sana kemari betul-betul itu yang dirindukan masyarakat untuk beliau bisa berikhlas kembali. Itu ya harapan kami. Dan terakhir Pak Bupati juga menyampaikan ini adalah pelajaran yang sangat berharga buat kita, buat Kabupaten Kaur, sehingga ini tidak terjadi lagi dan semua kepala dinas, DPD dan semua ASN di Kabupaten Kaur itu betul-betul berjalan dengan tertib dan tertib sehingga ini tidak terjadi. Baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bang Jarnawi sudah bergabung langsung dari Kabupaten Kaur hari ini. Ya. Terima kasih juga nih Bang Ahmad Kutsi selaku tokoh masyarakat Kabupaten Kaur dan juga Bang AKP Sugiarto selaku Kasat Intel Polres Kaur. Baik, Sanak BTV. Demikian tadi obrolan kita berkenaan dengan petaka sang Wakil Bupati ini kelalaian siapa. Semoga kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari peristiwa yang terjadi. Saya Edwin Saputra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.